Hujan disertai angin puting beliung menerjang perumahan Gria Permata 4 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan atap rumah lepas bahkan sejumlah rumah warga rata dengan tanah. Inilah video amatir hujan disertai angin kencang di kawasan perumahan Gria Permata 4, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam video tersebut terlihat atap sejumlah rumah lepas terbawa angin dan derasnya hujan. Pasca kejadian, puluhan atap rumah di 2 blok perumahan tersebut sudah hilang terbawa angin kencang. Warga yang berada di dalam rumah pun tak berani keluar rumah, mengingat kondisi angin disertai hujan sore itu cukup kencang. Sehingga warga berlindung di bagian rumah yang masih ditutupi atap. Mengharapkan dinas terkait untuk melihat, menilai kelayakan rumah ini, apakah masih layak kami tinggali. Jadi tadi sempat ada pertemuan dadakan, dan semua masyarakat di sana mengupayakan bagaimana kelanjutannya ini, karena ini KPR. BPBD Kabupaten Deli Serdang masih mendata jumlah rumah yang terdampak dari bencana angin puting beliung. Petugas juga akan menyiapkan tenda dan dapur umum untuk warga yang rumahnya terdampak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Di Papua, pemirsa, sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor KPUD, Bawaslu, dan kantor BPMK dibakar masa pendukung pasangan calon Erdi Dabi dan John Willy. Pembakaran fasilitas umum ini dibakar masa pendukung paslon nomor urut 1. Diduga kebakaran sejumlah fasilitas pemerintah dan umum ini terjadi karena massa mengamuk. Massa dari pendukung paslon nomor urut 1 ini merupakan anak Aibon dari Yalimo, distrik Elelim, yang tidak terima karena mendapatkan hasil dari MK di mana telah memutuskan pemilu di Kabupaten Yalimo diulang dan calon Bupati Erdi Dabi didiskualifikasi dari pemilihan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tak kuat menanjak, mobil travel jatuh ke dalam sungai sedalam 15 meter di Purbalingga, Jawa Tengah. Sopir dan 6 penumpang travel yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Mobil travel dari Jakarta tujuan Purbalingga jatuh ke dalam sungai akibat tak kuat menanjak di Desa Binangun, Kecamatan Brebet, Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Proses evakuasi berlangsung hampir 2 jam. Evakuasi mobil travel menggunakan alat berat dibantu warga dan petugas dari Satlantas dan Koramil Purbalingga, Jawa Tengah. Mobil travel diduga kelebihan muatan karena selain membawa penumpang, mobil juga membawa muatan barang berupa kasur busa, mesin cuci, dan baut besi seberat setengah ton. Saat melintas di jalur menanjak, mobil tak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan akhirnya jatuh ke dalam sungai sedalam 15 meter. Ya, jadi menggunakan roof rack atau di atas itu, diantaranya ada mesin cuci, dipan, kasur, dan lain-lain. Sehingga pada saat menanjak, tadi informasi dari masyarakat yang ada di sekitar berpapasan dengan kendaraan lain dan terkejut. Ya, sehingga kendaraan tersebut tidak sempat oper gigi sehingga masuk ke dalam sungai. Supir dan ke-6 penumpang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit Siaga Medika untuk mendapat pemeriksaan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. 3 truk terlibat tabrakan beruntun di jalur Pantura Pati, Jawa Tengah. Seorang sopir truk meninggal dunia akibat terhimpit badan truk yang ringsek. Seorang supir truk meninggal dunia terjepit badan kendaraan yang ringsek usai terlibat kecelakaan dengan 2 truk lain. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura Pati Kudus, Desa Sukokulon, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan tepung menabrak truk bermuatan bata ringan dari arah berlawanan.
Truk lain yang bermuatan beton kemudian juga menabrak truk tepung dari belakang. Jenengan dari mana? Dari arah timur, dari Lamongan. Terus tahu-tahu dari arah barat sana kol diesel ngantuk mungkin kenceng. Udah tak klaksonin kan tetap ngompur ini. Truk naas beserta muatannya langsung dievakuasi petugas. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan sepanjang 10 km. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Arta Suharto, iNews melaporkan. 53 penumpang menjadi korban tenggelamnya kapal motor penumpang Unice di Selat Bali. 6 orang diantaranya meninggal dunia dan 14 lainnya masih dalam pencarian. Hingga malam tadi, 32 penumpang KMP Unice selamat mendapatkan perawatan medis di posko penyelamatan Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. 11 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit karena luka serius dan patah tulang. Dari 53 penumpang, 41 orang merupakan penumpang umum dan 12 lainnya anak buah kapal. Sementara 6 orang meninggal dunia, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Identitas korban meninggal masih diidentifikasi, sedangkan 14 orang penumpang lainnya hilang masih dalam tahap pencarian, diduga terseret derasnya arus air laut. Berapa Pak? 6 orang, Pak. 6 orang. Mungkin juga ada yang hilang Pak. Masih hilang, masih dicarikan. Sisanya tadi, Pak. Sisanya dari jumlah 40 itu, Pak. 14 orang Pak ya? Iya, 14 orang yang Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Dewi Umaryati yang berada di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Selamat pagi Dewi, apakah pencarian korban hilang sudah dimulai pada pagi ini? Ya, Arlista dan juga Gede, sampai saat ini memang proses pencarian masih dilakukan oleh sejumlah tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Polda Bali, Polres Jembrane, tim Basarnas, dan BPBD Jembrane. Pasca insiden tenggelamnya KMP Unice saat proses penyeberangan berangkat dari Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, sampai saat ini proses bongkar muat kendaraan berlangsung normal. Proses pencarian sampai saat ini dipusatkan di titik di mana letak tenggelamnya KMP Unice ini mengarah ke selatan Pulau Bali, di mana maksud saya mengarah ke utara Pulau Bali, di mana arus bawah laut menuju ke arah utara antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Hal ini dilakukan untuk melakukan pencarian sejumlah korban yang dilaporkan hilang. Dan perkembangan terbaru sampai saat ini, jika sebelumnya dilaporkan ada 6 orang meninggal dunia, pagi ini ditemukan lagi 1 jenazah perempuan yang ditemukan meninggal di sekitar kawasan tenggelamnya dari KMP Unice. Proses identifikasi tidak langsung dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk, melainkan jenazah langsung dibawa ke RSUD Negara Jembrane. Gede. Iya Dewi, lantas untuk jumlah korban yang meninggal bertambah menjadi 7 orang. Lantas untuk keluarga dari keluarga kapal Unice ini, apakah sudah mulai banyak yang berdatangan dan meminta penjelasan dari petugas? Ya, hingga pagi ini memang sudah ada sekitar 7 orang yang melaporkan anggota keluarganya hilang, diduga menjadi korban dari KMP Unice. Namun hal ini juga masih belum dapat dipastikan karena sejumlah informasi berkembang bahwa ada sejumlah korban yang memang tidak masuk dalam daftar manifest. Seperti dari 7 orang yang sampai saat ini dilaporkan meninggal dunia, 2 orang ternyata tidak masuk dalam daftar manifest, yakni ada 2 petugas ASDP, yang 1 diantaranya merupakan petugas tiket yang memang menurut informasi petugas ASDP dari Gilimanuk menuju Ketapang ini memang sudah terbiasa untuk menumpang masuk karena rumahnya atau tempat tinggalnya berada di kawasan Banyuwangi, jadi tidak masuk dalam daftar manifest. Nah, ini juga masih terus didalami, termasuk juga adanya laporan orang hilang yang sempat dilaporkan oleh sejumlah
keluarga apakah ini memang benar-benar hilang atau memang ada kemiripan nama. Seperti ada yang melaporkan hilang anggota keluarganya bernama Arif, kemudian di daftar manifest ada nama penumpang bernama Afif. Apakah ini memang hanya sekedar salah ketik atau memang benar ada daftar manifest penumpang bernama Arif namun tidak terdaftar dalam manifest. Hal ini menjadi PR oleh tim DVI yang sampai saat ini memang sudah diturunkan di Pelabuhan Gilimanuk untuk mengidentifikasi di RSUD Negara. Terutama sampai saat ini juga sejumlah 6 orang yang sudah teridentifikasi ini tim DVI menggunakan teknologi MAMBIS, yakni mengidentifikasi menggunakan sidik jari. Data dari korban ini dapat muncul ketika para korban ini telah direkam sidik jari menggunakan KTP elektronik. Kemudian ada satu nama lagi yang belum teridentifikasi. Apakah memang satu nama ini memang belum merekam EKTP atau sidik jari yang bersangkutan telah rusak? Arlista. Baik, terima kasih banyak ke Dewi Umaryati atas laporannya langsung dari Bali dan semoga untuk penemuan korban yang hilang ini segera ditemukan. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, setelah BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo ini kembali muncul kali ini dari Aliansi Mahasiswa UGM. Para mahasiswa mengkritik janji-janji Jokowi yang tak kunjung terrealisasi. Kritikan kembali mengalir pada Presiden Joko Widodo dari mahasiswa. Kali ini Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan poster kritikan. Aliansi Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Jokowi sebagai juara lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Menurut BEM UGM yang merupakan bagian dari Aliansi Mahasiswa UGM, jika pemerintah tidak bisa menerima kritik, sebaiknya tidak perlu mengumbar janji. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan meme yang kontroversial melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan di Instagram dan Twitter, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi the King of Lip Service karena dianggap kerap kali mengobrol janji tapi tak selaras dengan realita. Unggahan BEM UI menuai kontroversi. Banyak yang mengkritik namun tidak sedikit juga yang mendukung. Pihak BEM UI pun memberikan respon atas unggahan infografis yang berada di laman Instagram dan Twitternya. Baik, sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Menurut pengamat politik Henry Satrio, kritikan dari BEM UI masih wajar dan bisa menjadi masukan yang membangun untuk pemerintah. Kalau adik-adik mahasiswa itu masih dalam tatanan wajar, begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat, sangat gamblang, terbuka, khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Sementara setelah viral, Rektorat Universitas Indonesia langsung memanggil BEM UI. Menurut Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, pihaknya memanggil BEM UI karena kritikan terhadap Presiden dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya. Menurut pihak UI, foto Jokowi tidak tepat dibuat meme karena Presiden merupakan simbol negara. Pemirsa, mendapatkan kritikan dari mahasiswa, Presiden pun akhirnya angkat bicara. Jokowi tidak mempermasalahkan kritikan dari para mahasiswa dan meminta universitas tidak perlu menghalanginya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini
bebek lumpuh, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, pemirsa, Ketua BEM KM UGM menganggap pemanggilan Ketua BEM UI oleh Rektor karena kritikan di media sosial adalah bentuk pembungkaman mahasiswa. Sementara tenaga ahli utama kantor staf Presiden menilai kritik mahasiswa harus diikuti substansi yang jelas. Tiap tahun ya pasti ada saja pembungkaman-pembungkaman yang terjadi di setiap kampus pada mahasiswanya. Dalam setahun yang lalu ada ketika CLS melakukan sebuah seminar yang akademis tapi kemudian mengundang kontroversial ya tentang pemakzulan presiden di masa pandemi, itu menjadi satu bumerang bagi mahasiswa. Lalu kemudian soal aksi Omnibus Law yang kemudian beberapa ada pegawai atau wakil rektor itu kemudian rektorat pada umumnya memberikan himbauan dan khususnya dari Menteri Pendidikan juga memberikan satu himbauan untuk melarang mahasiswa untuk demo. Nah, kalau terkait dengan kritik terbaru yang disampaikan adalah apakah sejauh ini ada respon dari pihak universitas? Sampai sekarang sebenarnya universitas sangat kondusif ya. Kami sampai sekarang tidak mendapatkan surat teguran, tidak mendapatkan permintaan untuk take down untuk kontennya. Jadi saya kira untuk kasus sekarang ini bentuk solidaritas kita ya. Kemudian memberikan cuitan itu kepada kawan-kawan yang merasa kebebasan akademiknya dirangkus oleh orang-orang yang dari rektorat seperti itu. Bang Ali juga bicara dengan kawan-kawan BEM UI, jangan karena kalau apa yang dia menyampaikan ke ruang publik itu kalau nanti tidak terkonfirmasi kebenarannya, bukan saja dia yang kurang enak dan tidak bagus di ruang publik, tapi kami yang alumni Universitas Indonesia juga itu kan tidak bagus. Bagaimana Universitas Indonesia dan BEM tidak mengkonfirmasi satu informasi kemudian melakukan publish ke ruang publik. Itu yang sebetulnya sebagai prioritas menurut saya. Yang kedua, ciri paling utama juga pada mahasiswa itu selain memiliki kemampuan intelektual yang hebat, juga memang harus mengedepankan moral.